Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adatan ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin kiram, para alim ulama, para kiai, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa hadir thalabul ilmi, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata anal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih ma'al lutfi wal afiyah wa husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasuna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'adina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'asir 'alaina warda 'anna ya dzal jalali wal ikram ya fattahu ya alim. Iftah lana fathan qariba, iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratul Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Thumma inna khalihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was-sahabati wat tabi'in wa ulama'il 'amilin wal musannifina mukhlisina jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa al-karamiyin wal ruhaniyin, khususan ila sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Taifatus Sufiyah
سيدنا الشيخ بن قاسم جنيد البغدادي قدس الله سره منازيز جميع الأولياء والعلماء في كل مكان وفي كل زمان وكل جميع الأولياء انتصار جميع الأولياء والعلماء في نهايتنا وأنفسنا وعلى آله وصحبه وسلم فمن حضر في هذا المجلس بارك على آله وصحبه دون الحياة بين وأمهات مشايخنا على نية الصديق والقبول حصول الأمان والمأمون بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتنم قد طه مطلقا أبدا وما ثاب أصلا في مدى زمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فضل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كفاه قد عانت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بالمختتن. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فخذها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala al-musannif wa nafa'na bi 'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan bahasan kitab Qurratul Uyun tentang masalah pernikahan. Ini milih jodoh. Dilanjutkan dalam kitab ini Syekh At-Tihami dawuh wa antaku nabikron. Ya. Maksudnya ketika kita memilih jodoh, ya, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan wa antaku arhaman wa ahsanu akhlaqan. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan wanita yang masih perawan, karena lebih bersih mulutnya, lebih menghadap rahimnya, terlebih subur dan lebih bagus budi pekertinya. Ya, artinya kalau misalkan ada ini ngomong sama-sama baik akhlaknya, semuanya agamanya baik, nasab dan sebagainya, antara yang janda sama perawan disuruh milih perawan. Gitu. Tapi Rasulullah kok nikah pertama dengan janda? Nah, itu perintah Allah, sudah apa itu seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah itu ya memang skenario jalan ceritanya seperti itu. Jadi nikah dengan janda, masya Allah, luar biasa. Karena nanti ada kalau kita punya anak gitu, diharapkan itu mendapatkan pasangan yang terbaik. Nah, biasanya juga bagusnya selisih gitu ya, selisih. Kenapa? Antara laki-laki dan perempuan biasanya bagusnya tuaan yang laki-laki. Nah, kalau dari segi medis itu ya 3-5 tahun gitu ya. Tapi orang tua kita dulu bahkan ada yang selisihnya 10-15 tahun. Bapak saya sama ibu itu 15 tahun. Bapak umur 30, ibu usia 15 tahun. Artinya gini sebenarnya, karena ya kalau laki-laki kayak gini ngomong berkeluarga gitu ya, salah satu ibadah ketika dalam pernikahan itu ya berkumpul suami dan istri. Nah, perempuan itu ada masanya, yaitu masa monopause, masa enggak subur, ya, masa monopause ya, artinya sudah enggak haid lagi. Jadi tandanya orang itu bisa melahirkan ya haid itu. Jadi kalau masih haid ya masih bisa melahirkan. Nah, tapi kalau Allah sudah berkehendak ya bisa aja. Tapi usaha kesehatan enggak. Jadi antara nafsu ya, jadi kalau misalkan
Bapak-bapak misalkan usia 50, punya istri usia 50, bapak-bapaknya semangat, bojone lemas gitu. Kalau ini kan ya mau ini ngaji tapi ya ngono kuwi gitu. Tapi loh Sayyidah Khadijah kok wah Sayyidah Khadijah itu 40 rasa 17. Nah, itu secara teori kesehatan seperti itu. Jadi itu beda. Bahkan kalau kita lihat ya ada banyak kiai kita itu yang nikah nggak punya anak dari muda sampai nikah lagi umur 60 ya. Bahkan kakek istri itu sampai umur 80 itu baru punya anak gitu. Dan istri yang kedua karena itu sebenarnya nggak ada. Oh itu ya masih bisa gitu, punya anak gitu. Masih bisa punya anak dengan istri. Nah, jadi bagusnya tadi selisihnya ya kurang lebih 5 tahun itu yang ideal ya. Tapi itu mungkin kita ngomong-ngomong ideal gitu. Terus kemudian selain itu dari segi pemikiran biasanya wanita dengan laki-laki itu secara kedewasaan lebih cepat dewasa perempuan. Nah, karena apa? Ya tadi udah kebiasaan, tadi udah berpikir dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sesama gitu, biasanya nggak bisa ngimbangi tuh laki-lakinya secara kedewasaan. Secara umum. Tapi ada beberapa juga orang yang mampu kan. Secara umum seperti itu. Jadi kedewasaan laki-laki itu ya, kalah sama perempuan. Ya, luar biasa. Orang wanita itu sangat mulia ya. Jadi Kanjeng Nabi dawuh lebih bersih mulutnya, lebih menghadap rahimnya itu lebih subur atau ya. Lebih bagus budi pekertinya. Gitu. Kemudian dilanjutkan dawuhnya lagi wa antakuna ajnabiyatan liqaulihi. Bagusnya nikah itu dengan orang jauh, jangan orang dekat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh beliau lan tankihul qarabatal qaribata fa innal walada yuflaqu dawiyan. Ya. Hadis yang pertama menyampaikan kalau nikah jangan sama kerabat dekat. Karena nanti anaknya di sini nyampaikan kurus abnormal ya. Dalam kemarin ngaji kita Jalalain ya Mabrur itu apa? Enggak cerdas bocah. Nah, ini secara biologi itu ada penelitiannya. Kan kita itu punya kromosom kan itu ya. Nah, kromosom nanti itu ada yang memberikan yang kromosom baik sama yang enggak baik. Kalau sampai yang jauh, artinya nggak ada hubungan kerabatan, akan susah ketemu antara kromosom sama-sama jeleknya. Gitu. Jadi saling meniadakan. Tapi kalau yang sama-sama dekat itu, sama-sama ini punya gen yang jelek, ya, ini punya gen bisa ketemu. Kita lihat kenyataannya, contohnya di Ponorogo. Di Ponorogo itu ada kampung ya yang punya kebiasaan nikahin dengan saudara sepupu dan sebagainya. Di situ banyak sekali anak cacat, banyak sekali, ya banyak sekali abnormal. Nah, itu karena ketemu dengan itu dawuhnya Kanjeng Nabi ini. Tapi tidak serta-merta tidak boleh, nah, karena nanti ada kelebihan sendiri. Karena jadi lemahnya syahwat suami terhadap istrinya yang masih ada hubungan saudara itu ada dawuhannya seperti itu ya.
Artinya dawiyan itu wahwa ainahiyan wa liddu fi syahwati ma'aha lam hasyab bi khilafil gharibah wa hadza fin bi'asi quwwatil ihsasi li syahwati faqat. Nah, jadi ada kekurangan di situ, berpotensi. Namun, ya, bila dipandang wa amma min haitsul aish wal hana, ya, kalau lihat dari kehidupan dan keharmonisan, maka dawuhnya Syekh Hamid gimana? Fama'al qaribah afdal, menikah dengan kerabat itu utama. Li'anna qaribata qala antakhuna zaujaha, karena kerabat itu jarang mengkhianati. Udah tahu kayak mau jahat, enggak mungkin. Wa tahfazuhu wa tasbirul li'izayatih wa tanfa'u bil qalili ma'ah gitu. Jadi orang yang menikah dengan kerabat itu ya bagus dari sisi keharmonisan hubungan keluarga, ya. Karena tadi jarang yang mengkhianati, selalu sabar gitu. Kalaupun ada yang nyakiti, ada yang pihak yang bisa memberikan nasihat. Enggak mudah mencela suaminya, saudara sendiri kan gitu. Tidak mudah tertarik pada laki-laki lain gitu. Kemudian ada rasa cemburu, kekeluargaan, keberatan yang bagi wanita tersebut enggak ada. Oh, ngerti keluarganya. Jadi kadang gini, kalau dengan yang lain itu kayak ini miskin. Misalkan kebetulan nikah dengan 5 saudara gitu ya, orang lain keluar itu. Nah kebetulan dapat jodoh suaminya itu miskin gitu. Ntar nggak terima tuh biasanya kalau ajnabiyah, orang jauh gitu. Itu masmu, mbakmu dapat warisan ini. Tapi kalau sama keluarga ngerti, karena menikah dengan keluarga tadi pasti ketika dia mau dinikahi sama yang miskin, gitu, basicnya miskin, gitu, dia harus siap toh berjuang bersama, gitu. Udah mengerti, ya meskipun miskin tapi baik, meskipun ini kan ada kelebihannya. Gak mungkin manusia itu gak ada kelebihannya, ya. Dan gak mungkin manusia kecuali Nabi Rasul itu gak ada kelemahannya, pasti ada kelemahannya. Jadi karena pernikahan itu ibadah, ya jadi nanti ibadah. Jangan lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Terus pokoknya ibadah gitu. Karena kalau lihat kelebihan nanti ada kurangnya. Lihat kekurangannya pasti ada kelebihannya. Gak mungkin gak ada kelebihannya, gak mungkin gak ada kekurangannya, pasti itu. Nah nanti gimana kalau kita menikahkan anak dan sebagainya, jodoh gimana? Tapi ya diistikharoi, ditanyakan ahli guru-gurunya gitu. Jadi penting kita bertanya kepada guru-guru kiai kita gitu. Ya, pada hakikatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bima anfaqu mimma razaqnahum, dengan sebab laki-laki itu punya tanggung jawab menafkahi istrinya. Tapi dalam kenyataannya ada juga yang istrinya menafkahi suaminya atau keluarganya. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi sebagai suami jangan tidak punya andil gitu, harus punya andil gitu. Ya, artinya tidak serta-merta lepas dari tanggung jawabnya gitu. Ada memang istrinya itu ridho gitu. Nah, kita lihat bunyi Radiyah di Jazuli itu pelosok karena punya suami seorang kiai yang kerjanya apa itu minterne bocah bodoh gitu ya,
ngaji gitu. Ngaji zaman dulu zaman sekarang beda Pak. Kalau zaman sekarang bisa ditarif gitu. Mondok ada bayarannya, udah jelas. Nggak bayar bisa jadi dikeluarkan. Ya, apalagi ada pondok modern yang harganya sekali masuk ya bisa puluhan juta, biayanya per bulan ada yang 5 juta, ada 10 juta, ada yang 25 juta, kayak hotel fasilitasnya ada gitu. Ya. Nah, zaman dulu ya, kadang santri numpang kiainya gitu. Ya. Saking sibuknya ngurusin umat, para muridnya banyak, kerja ya nggak sempat waktunya. Akhirnya bunyainya berikhtiar, usaha dan sebagainya, sampai jualan dan sebagainya, punya itu sampai hebat bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga para santrinya. Gitu. Dan itu banyak cerita kisah-kisah wanita hebat seperti itu. Sayyidah Khadijah, masya Allah luar biasa, sampai hartanya itu habis. Tapi beliau tidak apa itu kecewa, menyesal enggak itu. Sampai pas waktu Sayyidah Khadijah mau wafat itu dawuh kepada putrinya gitu, Fatimah, nanti kalau saya meninggal, jadi nggak berani nyampaikan ke kanjeng Nabi langsung, nggak berani. Nanti tolong itu selimut yang biasa dipakai Rasul abahmu itu saya pakai apa kain kafannya, nggak berani ngomong. Gitu. Masya Allah. Pas juga Sayyidah Khadijah nangis. Kenapa? Tanya ke Cina, apakah kamu bisa menikah dengan saya dan sebagainya? Oh enggak, saya bersyukur sekali. Masya Allah ya, Sayyidah Khadijah. Jadi masing-masing istri Nabi itu punya kelebihan. Jadi, nyontoh dari kelebihannya gitu. Jangan hal-hal yang ada yang kurang misalnya dipandang dari segi yang lain. Nah ini menikahi untuk perempuan yang jauh bukan kerabat ada bagusnya, itu cerdas gitu. Pinter-pinter. Biasanya kalau persilangan tuh paling beda suku itu, pinter-pinter anaknya itu kadang gitu. Tapi ya kadang karena adatnya beda susah nyambungnya. Contohnya ya kayak makanan lah jangan. Kalau orang Jawa sukanya manis, orang Sunda sukanya pedas, gitu. Orang Jawa kalau diperintah monggo mas, monggo, udah dihabiskan saja. Begitu dihabiskan langsung kok geragas men ya. Gitu ya kan. Tapi kalau orang sono Medan gitu ya, kalau nggak dihabiskan malah ini disuruh habiskan kok malah nggak dihabiskan, jadi bingung tuh. Jadi kalau orang Medan punya mertua orang Jawa itu, ya bang habisin aja, oh dihabiskan karena bagusnya adabnya di sana itu menghabiskan, dihabisin lah gitu. Begitu nih, waduh. Begitu juga nanti datang ke sini menantunya apa orang tuanya datang nih, mantunya datang yang dari Jawa nih, Neng makannya di sini kan tidak boleh dihabiskan, ya sedikit aja cukupnya lah gitu. Dikirain tidak menghargai. Nah, itu ada hal seperti itu, jadinya sering masalah gitu. Tapi ntar kalau jadi anak, cerdas biasanya. Anaknya cerdas. Jadi ada plus minusnya. Lah gimana nanti ada yang dekat sama jauh, nggak usah khawatir. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh ya kita punya keturunan misalkan nih ya, yang cacat insyaallah, misalnya cacat. Saya itu punya kakak yang saya anggap apa itu guru saya gitu ya. Nah, kita misalnya di sini kenal Pak Nurman Abror ya Al-Qaudi, itu punya adik bontot. Jadi
Beliau sama-sama dari Ponorogo nih. Jadi Pak Po sama Bu Po itu asli jadi sama-sama Ponorogo. Kemudian hijrah kerja di Blitar gitu kan. Punya anak 5 pinter-pinter kabeh. Gitu. Tapi satu cacat itu. Yang terakhir itu meskipun cacat itu Nagrahita, hafal Quran Mas Aang itu. Namanya Mas Aang Zulkarnain, seumuran dengan Pak Toto itu yang saking beliau punya keramat karomah itu ya, makhluk-makhluk halus itu nempel dekat gitu. Jadi kalau ibunya dulu bude saya itu kehilangan perhiasan, itu kan kadang dibawa sama jin, ada yang itu tahu tuh sono oh itu sana bu, tadi bikin mainan gitu. Jadi kalau nyimpen logam mulia atau apa harus hati-hati gitu. Dibacain ayat kursi dulu atau apa gitu. Tapi jangan dikasih Quran atau nyimpen duit di dalam Quran, tidak boleh ya, ada adabnya ya, selamat tapi nggak adab, kurang ajar itu. Tapi bagusnya ya bacain aja gitu, ayat kursi apa gitu, muawwidzatain gitu. Lah itu punya kelebihan Masya Allah. Tapi di sisi lain tapi nggak usah khawatir nanti punya anak gini seperti itu gimana, nggak malu. Kenapa malu gitu? Nah, orang misalkan ya, sampai misalkan nih anak kita itu nggak berakal sehat, misalkan itu kan penghuni surga itu, dari kecilnya udah sampai tuanya, Masya Allah itu udah. Jadi kadang kita itu kalau ketemu sama orang gila, bisa ketawa kencil, senyum-senyum. Zaman dulu kan diledekin, dilemparin, kita dikejar zaman dulu, masih ingat ya. Kalau ada orang gila itu diledekin, kejar gitu. Ya saking kita ini nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak pernah ngaji gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa mereka itu nggak kena hisab, lagi kita ini kena hisab. Masya Allah, luar biasa. Apalagi karena memang jadabnya itu karena memang sudah fana itu udah lost, udah hubungannya langsung sama Allah, itu bahaya. Jangan minta doa yang aneh-aneh gitu. Tolong sembuhkan penyakit ini, udah habis itu dibejuain mati gitu, tidak sakit lagi kan. Gitu. Ya udah, ya minta umur yang berkah hidup ini. Udah semoga kita doakan semoga beliau dimudahkan Allah. Kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, bidzahiril ghaib, di hati, malaikat yang akan mendoakan kita. Lebih enak gitu, husnuzonnya itu. Ya. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita yang tadi perhatian, yang gampang cemburu, sabar, itu nggak bisa ditemukan yang bukan kerabat. Lebih-lebih ya, jika wanita yang masih ada hubungan kerabat itu wajahnya cantik gitu, lebih mendatangkan kerukunan, keharmonisan. Makanya kalau kita lihat di pondok-pondok itu ya, wah, udah tahu keponakannya ini bibit unggul, cantik, alim, udah. Kemarin Gus Kausar punya anak perempuan, Neng Nailuf itu, masih berapa usia? 16 atau berapa tahun itu? Udah lama dilamar sama, udah abangnya, berarti kalau usianya sih di atasnya, tapi secara nasab masih adiknya gitu. Putranya Gus Fahim itu putranya Gus Bu. Ini berarti kan Mbah Yedah punya adik, Mbah Fuad itu punya anak namanya Gus Fahim. Gus Fahim punya anak yang akan dinikahkan sama cucunya Gus Dah itu, Mbah Yedah itu. Udah tahu ini
Jadi kalau misalkan nih di sini kok nggak usah jauh-jauh lah ini ya, konco-konco ngaji lah gitu. Ini biar kan udah tahu lah ini anaknya soleh, anak solihah gitu. Ya rada, nggak usah cari yang jauh-jauh, kalau ada yang deket yang bagus baik, was langsung cocok ini bibit unggul langsung bapaknya. Pripun nih, hitung ya gitu. Kakak saya Mbak Ika itu sama Mas Tova juga gitu. Begitu bapak wafat, ya, ibu itu dapat isyarah gitu. Ibu dapat isyarah kok dapat Kang Topagi kok jadi mantunya. Disampaikanlah ke Mbah Yai sampai didukung, ya. Akhirnya dilamarin lah. Ya, udah tahu deh Kang Topa orang baik gini. Jadi boleh, apalagi kalau kita punya anak perempuan gitu. Jangan sampai kita nyantai itu gimana? Ya nggak peduli sama anak. Harus diperhatikan usia berapa. Setidaknya target maksimal usia berapa harus nikah. Supaya nanti kalau tua kesulitan, udah suaminya apa dia udah tua, anaknya masih kecil gitu. Ya kalau langsung dapat anak, kalau dapat ujian lama gitu, ya 10 tahun baru punya anak, kan nenek-nenek baru punya ceprot bayi, nenek pensiun gitu. Sudah waktunya kerja, ya meskipun itu semuanya sudah diurus sama Allah gitu ya, tapi berencana. Karena di dalam hadisnya di kitab Taqiyul Qaul itu kan diperbolehkan dari usia 16 tahun, batas usia 16 tahun sudah mulai siap-siap menikahkan anak perempuan, siap-siap. Terus minimal dongo, munajat gitu. Udah syukur-syukur memang benar-benar mencarikan sopo boleh nih. Mencari. Memang harus ya seperti itu gitu, mencarikan untuk anaknya. Siapa. Jangan keduluan, nanti ada bibit unggul keduluan orang lain, wah. Jangan gitu. Jangan sampai kelewat, kan berkompetisi juga gitu ya. Ya waduh. Nyari jodoh untuk anaknya gitu, bismillah gitu. Jadi penting. Jadi itu contoh untuk jadi bekal ya masuk ujian pernikahan. Ya, semoga Allah yang nanti berikan taufik kita ya, kemudahan. Jadi penting. Syekh Ibnu Yamun menjelaskan bahwa nah sekarang yang agak dalam nih, itu tentang pernikahan. Selanjutnya ini kok agak berat nih. Agak berat ini, agak luar biasa nih. Ya tadi minimal itu dulu. Jadi pernikahan ini jodoh boleh perawan. Kalau tamunya kok janda gitu, ada pilihan seperti Habib Umar diberikan pilihan, boleh milih janda, boleh milih perawan, mana yang baik gitu. Waktu itu beliau milih yang janda karena untuk siap membantu dakwahnya beliau, udah siap. Ada yang bagus perawan, udah sama-sama masih mudanya. Boleh. Lah bagusnya melalui pandangan para guru-guru, orang-orang soleh. Karena mata batinnya tajam gitu. Yang ahli tirakat, guru-guru kita punya bahaya tamam ya. Supaya memilihkan, ini gimana gitu. Kadang kita lihat sering banget ada orang-orang awam tuh dikit-dikit bertanya sama yai, sehingga itu malah bagus, malah selamat itu bagus. Gitu. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi Tsumma qala Nazim rahimahullah, al-qawlu fi ma ja'a fil bina muhadzabul ma'na 'alal wala. Nah ini udah mulai
jenjang pernikahan ya, bahwa akan datang makna dan berurutan. Jadi menjelaskan ini sudah mulai dalam ya. Ini bukannya apa corok ya. Bukannya apa, tapi ini ilmu diajarin. Ini tentang bagaimana apa saja yang diperlukan oleh suami untuk menghadapi kumpul dengan istrinya. Zakara rahimullah fi hadhil tarjamah ma yutlabu fil bina'i dukhuli zauji bi zaujatihi wa ma yunaqafi. Apa saja ini? Apa saja harus diperhatikan? Wa ma huwal afdal wa ma yutlabu fil walimah. Ya, jadi yang pertama ini ada tata keramanya gitu ya. Hal-hal apa saja yang diperlukan dalam walimah. Walimah itu kayak kemarin. Hal-hal yang harus dijauhi saat senggama, tata keramanya gimana, cara-caranya gimana. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Nanti dibahas detail. Ya. Itu perlu kita belajar. Ya. Fal amru bil bina lailan Fal amru bil bina lailan qad warad fi sa'ir syuhuri haqqan yuqtasad. Jadi perintah malam bersetubuh itu berkumpul dengan suami atau istrinya itu pada malam hari ya, nanti akan dijelaskan detail ya. Artinya gini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh zufu aro isakum lailan wa ad'imu duhan. Artinya pertemukanlah pengantin kalian itu di malam hari dan mereka makan di waktu pagi hari. Artinya kumpul itu malam hari gitu. Terus malam hari. Maka nanti di dalam salah selanjutnya haknya istri itu seminggu dapat 2 kali ya, haknya istri itu. Jadi yang bagus ya malam Senin sama malam Jumat gitu. Tapi haknya suami dilayani. Jadi lek bojone njaluk sawaya-waya ya ladenono Bu. Itu ya. Nah sekarang tentang masalah pernikahan. Pernikahan di sini dibahas ya. Kapan bulan-bulan baik, hari-hari baik? Nah, itu berdasarkan ya kebiasaan para ulama dulu gitu. Ya. Yang paling bagus kapan? Wa anna syuhur kullaha fi dzalika sawa. Semua bulan itu boleh sebenarnya artinya sama, enggak ada perbedaan. Tapi ada kesunahan. Ya. Pada bulan-bulan tertentu. Yang pertama, lakin yustahabu Syawal. Ya. Yang paling pertama bulan Syawal itu boleh. Ya. Kemudian agar berbeda dengan orang yang ya, karena ini untuk membedakan orang-orang yang bodoh zaman dulu, zaman jahiliyah itu mengatakan bahwa akad nikah ya dan memasuki malam pertama bulan Muharram dan Syawal itu hukumnya makruh. Kenapa dawuhnya ini? Kenapa kok Syawal? Faman fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyuni saya Rasulullah SAW kanat akhta indahu minni. Dawuhnya Sayyidah Aisyah, Rasulullah menikah dengan saya itu bulan Syawal, berkumpul dengan beliau juga bulan Syawal. Maka beliau siapakah istri Rasulullah yang lebih utama daripada aku? Dia
pede juga Sayyidah Aisyah, pede karena merasa paling dicintai, padahal semua nabi, istri nabi semuanya dicintai Rasulullah, nggak beda-bedakan. Ada yang paling condong kecenderungan paling dicintai kanjeng Nabi siapa? Ya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Aisyah menganggap sunnah ya masuk di malam pertama Syawal Rasulullah. Jadi dilakukan di nikah di bulan Syawal. Wada' minal ayami yaumal arba'ah. Ya. Ada satu dawuhnya ya isyarah ya, wada' minal ayami yaumal arba'ah in kan akhir syuhuri fasma'a. Tinggalkan hari Rabu ya. Dan jangan gunakan jika hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan. Kan ada Rebo Wekasan yang itu ya. Rebo Wekasan itu baru hari Rebo akhir bulan itu. Kada abba jabba yajaya fata. Kada abba jabba yajaya fata ya wakin kada kahin pakodata. Nah ini demikian juga tanggal 3, 5, 13 ya fata wahai pemuda ya. 25, 21, 24 dan 16 itu juga kalau bisa dihindari. Nah, jadi karena di dalam kitab Jami'us Shaghir Imam Sudri menjelaskan tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25 dalam setiap bulan ya. Di 8 hari, 8 tanggal itu kalau bisa dihindari. Ya. Untuk melakukan hal-hal yang penting. Oh, dasare ono kitabe gitu. Itu oh iki kejawen gitu. Bukan. Oh. Jadi Imam Asyuti fahadhil ayam 8 itu yang bahidil mari ayatawaqoha fil umuri muhimmah. Acara-acara penting dihilangi. Bodi kan nikah wasafar wahafil abar wa ghursil syajar gitu. Jadi apa saja ya nikah, berpergian, gali sumur jangan dikira sembarangan hari enggak, kan itu. Itu bahaya. Ini bagusnya apa? Nanam tanaman keras. Apa itu? Tanaman keras itu zaman dulu itu orang kita itu mensunahkan kalau Muharram itu nanam buah kelapa, wit klopo. Zaman dulu kelapa, karena kelapa itu mulai pohonnya bermanfaat, buahnya manfaat, belahnya kuwabe manfaat itu klopo kuwi. Dan punya harga jual tinggi. Kalau misalkan jenengan punya 100 pohon kelapa, wah punya kebun, tanami kebun kelapa. Itu saya itu punya tetangga dulu ya di Blitar namanya Mbah Hindun. Ternyata sekarang juga jadi saudara dari Umi Maya gitu ya. Itu punya pohon kelapa itu banyak. Hampir tiap hari itu tanpa ada yang ini udah pada jatuh-jatuh udah tinggal ini. Nah, kalau butuh duit ya udah anaknya mau sekolah manggil tukang ini jual di pasar buahnya gitu. Dan lagi anaknya bangun rumah gaji ya kan buat dipakai pohonnya udah. Zaman dulu kan banyak sekali kayu-kayu yang dari pohon kelapa gitu. Nah, itu banyak manfaat. Nah itu menanamnya aja perintahkan glugu ya. Dalam kitab Arisalah ya. Dalam kitab Arisalah didawuhkan supaya mengamalkan hadis di atas.
bukan masalah tentang dhaifnya hadis ya. Itu ya nggak jadi pokok lah, itu ya gini. Karena semua hari baik, semua bulan baik, nggak ada perubahan. Suatu saat kok pas ada yang mendesak nikah kok dapat itu, jangan ditolak. Misalkan nih jenengan punya anak ya, dapat jodoh dan kemudian jodohnya itu di sana pakai perhitungan tertentu gitu ya. Kok dapatnya tanggal itu? Ya jangan nggak jadi nikah gitu. Paham? Karena itu bukan hal yang pokok. Mau gara-gara tanggal lah sudah nikah gitu. Wah ini nggak cocok ini. Gara-gara tanggal nggak jadi nikah. Wetone wah ini nggak cocok di air. Nggak usah, kalau ini menurut pandangan guru ini anaknya soleh solehah, podo cocok ya kafaah lah udah bagus nih. Jangan dihiraukan sama hitungan tadi. Anda berani yang ngalah aja, berani ngalah gitu. Berani ngalah aja udah, udah sesuai gitu. Kawan waktu hari Rebo wis gitu ini. Tapi kalau bisa milih ya pilih Jumat atau Ahad gitu. Kalau hari, kalau tanggal ya tadi ya jangan tanggal berapa tadi di sini Imam? Tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25. Kok kurang? Harusnya 8 ya tadi ya. 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25. Ini apa ya? Ya. Ya itu, hari tanggal itu. Ini dari walimah itu penting. Kenapa kemarin contoh ketika Mbak Edi ya nikahin Teh Eca, tanya dulu sama Abah kapan bagusnya. Tanggal 23 bagus. Bareng sama nikahnya Gus Ani. Jadi akhirnya tanggal 3, ya udah tanggal 3 bagus. Kemarin Bu ya, saya lihat tuh di perakiraan cuaca dari mulai ba'da zuhur sampai maghrib, itu curah hujan tinggi. Saya tuh punya HP, punya aplikasi ini, akuratnya ya 99%. Itu hujan deras, itu petir dadar itu kemarin itu dari mulai sore itu. Yang 1% ya kekuasaan Allah melebihi dari 99 perkiraan manusia. Lah kok bisa ya Allah ngasih kemudahan. Ayo barokah banget kita punya guru kayak Budaya Habib Hasyim, Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kemarin ya suasana dari tapi ya ada impactnya. Teman saya rumahnya Jakarta Selatan, banjir Pak Ustaz. Kemarin Fatmawati banjiran saya. Kenapa ya? Mohon maaf. Udah pindah sih. Gitu. Ya, jadi bukan menolak hujan itu rahmat ya, tapi ya, sama ibunya Gus Ikdam mau tambah barokah, kemudian punya karomah itu. Oh suraka pantai ini mikir-mikir kalau ibunya Gus Ikdam itu barokah dari birrul walidain. Jadi waktu dulu pernah diperintah sama abahnya itu untuk jagain bukhud, untuk menjaga supaya nggak hujan. Barokahnya sekarang itu Masya Allah dicintai sama Allah seperti itu. Yaitu tentang hari-hari yang utama ya, yang sebaiknya dihindari untuk melakukan hal-hal yang penting. Kemudian ada juga diutamakan wafatna huratus syahr faqat ya. Fadlul ayam
Qul yauma ahad. Jadi utamakan berbulan madu itu pada awal bulan. Nah, fadlul ayam semua hari itu sebenarnya diutamakan. Ya. Fadlul ayam semuanya itu diutamakan. Tapi qul yauma ahad. Hari Ahad itu diutamakan. Berbulan madu awal bulan hari Ahad. Waduh. Kenapa? Nanti ada sesuatu yang diharapkan dari kemuliaan anak yang lahir saat bertambahnya bulan. Nunggu. Ada rahasianya. Oh, kenapa kok hari gini gitu? Anaknya cerdas, pinter. Itu dititeni Mbak Rada ya. Itu. Ini bakal jadi anak nih. Ya bikinnya ya Jojo Global jadi nanti ada sebelum ya, sholat zifah untuk musodongo ini bismillah ya 19 kali ada macam-macam itu. Allahumma jannibna wis diwaca kabeh merasakan. Nanti ada amalan-amalan itu. Ya itu. Jadi menanam tanaman juga sebaiknya di awal bulan ya. Karena lebih banyak buahnya ya. Dan nanti pas berbuah itu dia akan banyak berbuah di akhir bulan gitu. Jadi kalau ditanam di awal itu hal seperti itu diciriin sama ulama. Oh gini dicatetin. Jadi kalau ada ramalan Joyoboyo dan sebagainya itu bukan ramalan itu sebenarnya. Itu Joyoboyo itu punya guru namanya Syekh Wasil, termasuk sebelumnya Wali Songo lagi itu. Syekh Wasil itu gurunya Joyoboyo, apa itu Raja Jayabaya Kediri itu. Akhirnya kan ono ramalan Joyoboyo asalnya itu dari kitab juga. Gitu. Tapi juga ada hitung-hitungan Sunda dengan Jawa Mojopaitan yang ada juga yang berbeda dengan konsep ini. Tapi basicnya gitu ya, nggak jadi hal pokok ini patokan ini hanya untuk berhati-hati. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya, ada yang lebih maslahat, lebih gede, pokoknya ya jangan ditolak. Gitu. Tinggal diperkuat, dongone. Gitu. Kemarin misalnya. Walimah itu jangan dilihat sepele ya acaranya. Kemarin kan kaget itu ya Pak Dir. Begitu udah siap gitu bagus tambah. Waduh, kaget juga ada orang seperti ini. Dari makanan siapin. Kadang mohon maaf pesan makanan atau ada yang waktu pas pernikahan ditipu orang. Saya waktu di pabrik juga ada teman saya ngeluarin duit 30 juta untuk DP hilang, orangnya kabur. Pas waktu mau nikah gimana tuh? Nggak datang semuanya. Nah itu perlu disiapkan. Ya, step-stepnya minta doa dan sebagainya sama ya ibu ini baca ini bismillah gitu. Apalagi kalau acaranya penting gitu. Dibentengi karena kadang apalagi kalau yang nikah itu ada yang pas ada acara itu walimah ada yang nggak suka gitu, entah itu tetangganya, entah itu rivalnya, entah itu dulu mantannya gitu. Kan harus perhatikan itu, oh gimana supaya terlindungi anaknya. Ada yang saingan kerja dan sebagainya. Ya kan gitu, urusan usaha saja, masya Allah kadang. Ya, tadi saya tanya teman saya, gimana pernah dapat ujian itu? Oh pernah. Habis masak telur baru nih sudah ada belatungnya ini. Gitu. Sampai gitu. Terus bikin mie tiba-tiba banyak pakunya gitu. Mie kok jadi paku gitu. Nah, hal seperti itu apa ya? Ya memang sihir itu ada gitu. Tapi ya kita perlu membentengi supaya selamat ya. Orang-orang soleh bisa ikhtiari apa gitu. Makanya ada tuh di dongane ada
khatamin Quran atau undang guru ngaji kemarin baca rotib. Orang bos, itu acaranya kok baca rotib gitu. Nah ini enggak. Oh, ijazah kita dari apa? Kita didhawuhi bahaya tamamu, masya Allah fadilah rotib ini. Luar biasa. Zaman dulu tuh berat itu. Jadi untuk mendaftarkan Islam orang nggak suka. Nah, itu rotibul haddad itu. Ada lagi yang galak nanti kayak dibacain kayak burdah itu galak. Misalkan ada orang nggak suka bacain burdah, oh bisa mati itu dawahnya Habib Ahmad. Ada ama ijazah yang model galak gitu. Yang sampai nggak kuat. Nah ini benteng ya, kita yang ya satu-satu aman lah, yang penting nggak ada apa-apa gitu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mohon maaf nih karena panjang, karena besok udah berbeda lagi bahasannya. Semoga Allah memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, keturunan salih-salihah, min ahli khair, senantiasa diridhoi diberkahi Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Berikan rezeki untuk bisa ibadah haji dan umrah soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berikan husnul khatimah fi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعلكم الغذلون فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم ما في السماء أن يرسل الجبال فستعلمون كيف نذير. من قبله فكيف كان نكير. يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا من هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم كان اللهم من رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإن كفرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا لم يذو الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على نذر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدادة الشيصوب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga di Sumatera Barat ini ada musibah gunung Marapi ya, yang meletus, ada informasi banyak korban. Semoga diberikan kemudahan urusannya, diberikan kemenangan di Palestina, berikan mahfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau husnul khatimah, dijauhkan dari musibah dan bencana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى قدرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد